Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cici Ariansi Kuilim, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi pada program studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan analisis SWOT. Tapi sebelumnya, mari kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah hari ini yaitu para mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi serta merumuskan strategi yang sesuai. Selanjutnya, para mahasiswa harus melakukan analisis SWOT yang komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi organisasi. Nah, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi organisasi atau perusahaan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT atau kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat merupakan alat strategis yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memahami situasi bisnis secara menyeluruh. Dengan tujuan bahwa perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, serta merancang strategi yang sesuai untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, berikut komponen analisis SWOT yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang merupakan aspek-aspek internal yang memberikan keunggulan atau nilai tambah bagi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Kekuatan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang di pasar. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Aspek internal ini menjadi penghambat atau keterbatasan bagi perusahaan. Ini merupakan area yang perlu diperbaiki untuk mengurangi resiko kegagalan. Komponen selanjutnya adalah opportunities atau peluang, yang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, atau memperkuat posisi di industri. Peluang biasanya berasal dari tren pasar, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi. Dan komponen yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Faktor eksternal ini juga dapat membahayakan posisi atau keberhasilan perusahaan. Ancaman ini perlu diantisipasi dan diminimalkan dampaknya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Sebuah perusahaan harus mulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dan melanjutkan dengan mencari peluang dan ancaman dari pihak eksternal. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi. Perusahaan atau organisasi harus menggunakan data dari laporan keuangan, survei pasar, analisis pesaing, dan wawancara dengan manajemen untuk memastikan bahwa semua informasi yang terkumpul relevan dan akurat. Langkah yang tak kalah penting lainnya adalah penilaian dan pengelompokan faktor. Setelah semua faktor terkumpul, maka perusahaan atau organisasi harus membuat kelompok dalam 4 kategori SWOT. Selanjutnya, faktor tersebut harus diberikan prioritas berdasarkan dampak potensial terhadap perusahaan tersebut. Dan analisis strategis merupakan langkah terakhir, yakni berdasarkan dari temuan analisis SWOT, rancang strategis untuk memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Selanjutnya, harus mengeksploitasi peluang dan mengatasi ancaman. Setelah kita mengetahui tentang komponen dan langkah-langkah analisis SWOT, sekarang marilah kita simak contoh identifikasi faktor SWOT bagi perusahaan. Berikut merupakan contoh bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur.
Yang pertama kita lihat dari faktor strength atau kekuatan. Sebuah perusahaan manufaktur harus mempunyai citra brand yang kuat. Perusahaan harus memiliki reputasi merek yang sudah dikenal yang meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Selanjutnya, perusahaan wajib mempunyai efisiensi operasional, yakni proses produksi yang efisiensi yang dapat menurunkan biaya dan memungkinkan penawaran untuk harga yang kompetitif. Sebagai kekuatan selanjutnya, sebuah perusahaan harus mempunyai jaringan distribusi yang luas, yang mampu menjangkau berbagai pasar karena kemitraan yang kuat dengan para pengecer. Dan terakhir, inovasi produk, yang mampu merancang produk baru yang unik dan sesuai dengan tren. Contoh bagi perusahaan sektor manufaktur selanjutnya adalah kita lihat dari faktor weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yang harus diperbaiki yaitu ketergantungan pada satu segmen pasar, fokus hanya pada pakaian formal sehingga rentan terhadap perubahan tren mode. Kelemahan selanjutnya yaitu perusahaan kurang ada diversifikasi sumber bahan baku dan keterbatasan teknologi. Perusahaan masih menggunakan teknologi lama yang membuat inovasi lebih lambat dibandingkan dengan pesaing. Dan kelemahan selanjutnya yang harus dilihat dari sebuah perusahaan yakni sumber daya manusia yang kurang terampil. Kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi merupakan suatu kelemahan yang harus diperbaiki oleh sebuah perusahaan. Identifikasi faktor selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama adalah perusahaan harus mempunyai ekspansi pasar internasional, yakni kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar ke negara-negara berkembang. Selanjutnya, inovasi teknologi. Perusahaan harus mempunyai perkembangan teknologi dalam produksi pemasaran, seperti otomatisasi atau e-commerce. Dan yang terakhir merupakan perubahan regulasi. Ini merupakan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kebijakan baru yang mendukung industri lokal, seperti insentif pajak bagi industri pakaian dan sebagainya. Identifikasi faktor yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Yang pertama yang harus dilihat untuk sebuah perusahaan adalah persaingan harga yang ketat. Kehadiran pesaing baru dan produk impor yang lebih murah merupakan ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan biaya bahan baku karena ketergantungan pada impor merupakan ancaman bagi perusahaan. Perubahan preferensi konsumen. Tren mode yang cepat berubah mengharuskan perusahaan untuk selalu inovatif dan harus selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah regulasi lingkungan yang ketat. Perusahaan harus melihat peraturan lingkungan yang dapat menambah biaya produksi jika perusahaan belum menerapkan standar keberlanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah strategi dirumuskan, buatlah rencana implementasi terperinci yang melibatkan anggaran, tanggung jawab, dan waktu. Kemudian tetapkan indikator kinerja untuk memantau keberhasilan strategi berdasarkan hasil SWOT. Jika lingkungan eksternal atau internal berubah, lakukan penyesuaian pada strategi untuk memastikan keberlanjutan keunggulan kompetitif. Itulah tadi materi mata kuliah manajemen strategi dengan pokok bahasan analisis SWOT. Selanjutnya, para mahasiswa silahkan lihat di layar depan kalian untuk mengerjakan tugas terstruktur dan tugas mandiri yang telah disusun sesuai dengan aturan yang akan kalian kerjakan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di perkuliahan selanjutnya dengan tema dan pokok bahasan yang sudah tercantum dalam RPS pada sub CPMK lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.